Selamat datang di Menghela Napas, ruang curhat dan cerita di mana setiap desahan napas menyimpan kisah. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita tentang cinta, luka, pengkhianatan, harapan, dan rahasia terdalam dalam kehidupan rumah tangga dan relasi. Tanpa wajah, hanya suara dan kata. Karena kadang, cerita yang paling dalam hanya bisa terdengar saat kita menghela napas. Subscribe sekarang, karena kamu tidak sendiri. Semua orang melihatku seperti lukisan mahal, terbingkai indah, bersinar keemasan. Tapi siapa yang tahu, di balik lapisan cat itu, ada goresan-goresan halus yang kututupi sendiri. Aku lahir di antara marmer Italia dan kristal Bohemia. Rumah keluarga kami berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Luasnya seperti taman kota kecil. Di dinding tergantung lukisan nenek moyang dan di lorong-lorongnya menggema keheningan yang elegan. Namaku Gemma. Usiaku 29 tahun. Keluargaku adalah keluarga Santosa Gandawijaya, sebuah nama tua yang membisikkan wibawa ke ruang-ruang bisnis dan diplomasi. Mereka menyebut kami old money, karena kekayaan kami sudah diwariskan bukan dalam bentuk angka, tapi cara hidup. Tidak menampik privilege yang aku miliki, aku memanfaatkannya untuk membangun legasi aku sendiri dan berhasil. Ibuku, Regina Santosa. Anggun, lembut, tapi tajam seperti porselen tipis. Ia tidak pernah menaikkan suara, namun cukup satu lirikan matanya dan ruangan bisa diam. Ia mencintaiku dengan caranya sendiri. Tidak peluk, tidak kata manis, tapi dengan kalimat seperti, "Gemma, perempuan kuat tidak membuktikan kekuatan dengan marah, tapi dengan tidak goyah saat semua mencoba menjatuhkan." Ayahku, Leonard Santosa, adalah kebalikan dari mama. Pendiam, rasional, bicaranya lambat tapi dalam. Kami sering mengobrol di ruang baca, di antara tumpukan buku filsafat dan jurnal ekonomi. Kata ayah, "Gemma, kekuasaan itu seperti arloji mekanik. Harus dijaga ritmenya atau ia akan mati tanpa suara." Dan Arka Santosa Gandawijaya, siapa yang tidak kenal Arka Santosa Gandawijaya? The most wanted eligible bachelor. Kakak laki-lakiku adalah figur perbandingan setiap laki-laki yang datang padaku. Ia kini tinggal dan bekerja di Singapura, menjalankan lini properti dari perusahaan keluarga kami. Tapi kadang, ia muncul di rumah tanpa kabar. "Aku kangen makan martabak bareng kamu," katanya dengan wajah lelah setelah penerbangan malam. Ia satu-satunya laki-laki yang membuatku merasa aman. Dan semua orang tahu, kalau ingin mendekatiku, mereka harus bisa berdiri sejajar dengan Arka, figur laki-laki yang ideal dalam keluarga kami. Ada satu sosok lagi yang amat berarti dalam hidupku. Nenekku, Leonora Gandawijaya. Sang matriark keluarga. Perempuan tua yang tetap anggun dalam kebaya sutra dan rambut disanggul rapi. Ia punya cara bicara pelan, tapi tegas. Semua orang menghormatinya, tapi padaku, ia lembut. "Gemma, kamu seperti saya waktu muda. Kuat, tapi diam-diam ingin dipeluk." Nenek menyayangiku melebihi cucu lainnya. Ia sering memanggilku ke pavilionnya hanya untuk minum teh sore dan bicara dari hati ke hati. Kadang kami membahas sejarah, kadang hanya kebaya lawas. Tapi dari semua yang ia ajarkan, satu kalimatnya tak pernah kulupakan. "Kamu perempuan, tapi bukan perempuan biasa. Kamu pewaris,
dan darah Gandawijaya tidak boleh dipermainkan. Setiap hariku dimulai dengan sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang terlalu berhati-hati saat berbicara padaku. Pembantu rumah melangkah tanpa suara. Sopir hanya bicara bila ditanya. Bahkan ibuku, perempuan paling anggun yang pernah ku tahu, bicara padaku seperti mengutip buku etiket. Gemma, posturmu, jaga bahumu tetap terbuka saat jalan. Gemma, ingat, kita tidak marah. Kita hanya menyampaikan ketidaksukaan dengan tenang. Aku tumbuh dalam rumah yang tak pernah berteriak, tapi diamnya bisa membekukan. Orang mengira jadi bagian dari keluarga old money itu menyenangkan. Mereka membayangkan pesta dansa, perhiasan warisan, dan warisan properti yang tak habis 7 turunan. Ya, itu semua ada. Tapi yang tak terlihat adalah ekspektasi yang menempel di pundakku sejak aku bisa berjalan dengan sepatu hak pertama. Reputasi itu seperti kaca patri, Gemma. Indah, tapi retaknya akan selalu terlihat. Itu pesan dari nenekku. Saat remaja lain sibuk dengan cinta pertama dan musik galau, aku sibuk memahami grafik saham dan mendampingi ayah ke rapat direksi. Aku tidak pernah diharuskan untuk jadi kuat, tapi aku tumbuh dengan pemahaman bahwa kelembutan itu mewah dan hanya boleh dimiliki oleh mereka yang sudah menaklukkan hidup. Aku menjalankan brand lifestyle mewah yang kubangun sendiri, dari bawah. Smart luxury, begitu media menyebutnya. Tapi bagiku, itu adalah satu-satunya ruang di mana aku tidak hanya menjadi anak dari. Bisnis itu adalah pilihanku, identitasku. Tapi bahkan di puncak karir, aku kesepian. Bukan karena sendiri, tapi karena aku tidak tahu siapa yang mencintaiku sebagai manusia. Bukan karena namaku, uangku, atau posisi keluargaku. Sampai suatu hari, aku bertemu dia, Eric. Dia datang bukan sebagai pangeran berkuda. Dia tidak punya nama besar. Tidak punya latar belakang keluarga bangsawan. Tapi dia punya sesuatu yang tak kupikir bisa kutemukan di dunia ini. Keberanian untuk menatap mataku dan tidak tunduk. Kami bertemu di sebuah gala seni, acara yang terlalu wangi dan terlalu formal. Aku berdiri di sudut ruangan, mencoba tampak tertarik pada lukisan surrealis yang tidak kupahami. Dan di sanalah Eric. Pria dengan jas biasa, tapi senyum percaya diri. "Kamu kelihatan bosan." "Aku juga," katanya. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tertawa. Bukan karena basa-basi, kami bertukar kartu nama. Eric Darmawan, Direktur Operasional di PT Arganta Energi, anak perusahaan dalam naungan grup besar milik keluarga kami. Tapi saat itu Eric tidak tahu siapa aku, dan aku tidak ingin dia tahu. Aku Gemma, dari Lini Fashion. Dia tidak curiga, dan aku tidak bohong. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aman dalam anonim. Eric adalah pria ambisius, cerdas, percaya diri, punya mimpi besar. Ia suka membaca, suka berdebat, dan tidak takut tidak setuju denganku. Ia tidak kagum padaku, itu hal yang paling melegakan. Eric bukan tipe pria yang mendewakan. Dia memperlakukanku seperti manusia biasa. Kami mulai sering bertemu di galeri seni, di warung kaki lima, di rooftop tua yang berlampu kuning. Eric menunjukkan dunia yang tidak dilapisi protokol. Saat aku bicara mengenai keluarga, aku baru membuka nama belakangku. Wajahku bukan yang sering terlihat di media, namun begitu tahu nama lengkapku, setiap laki-laki akan langsung berpikir 2 kali untuk melanjutkan hubungan denganku. Namun Eric tertarik padaku sebagai pribadi,
Bukan putri keluarga kerajaan, bukan target bisnis, bukan simbol status sosial. Dia membuatku merasa cukup. Dan entah bagaimana, setelah sekian lama, itu rasanya seperti kebebasan. Tapi aku lebih penasaran, siapa Gemma kalau tak punya apa-apa? Pertanyaan itu menggema di kepalaku sampai malam. Dan anehnya, aku tak merasa tersinggung. Aku justru merasa dilihat. Aku jatuh cinta pelan-pelan, seperti hujan yang turun di tengah malam. Tak terdengar, tapi membasahi hati. Tapi sebelum cinta itu kuizinkan tumbuh, aku harus memberitahu keluargaku. Ibuku menatap Erik dari atas sampai bawah, tak berkata banyak, hanya satu kalimat. Cinta itu butuh rasa hormat, dan hormat hanya tumbuh dari sepadan. Ayah lebih tenang. Setelah makan malam pertama, ia hanya berkata, "Dia cerdas, tapi jangan terburu-buru memberi kepercayaan. Orang yang tidak tahu siapa kamu, belum tentu tahu apa yang harus mereka lindungi." Dan Arka memelukku sebelum ia kembali ke Singapura. "Gem, aku cuma mau kamu bahagia. Tapi kalau suatu hari dia nyakitin kamu, aku akan jadi orang pertama yang datang." Dan aku menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa dilindungi. Beberapa bulan kemudian, Erik melamarku. Di sebuah taman rahasia di Ubud, dikelilingi lampu gantung dan suara jangkrik. Aku mungkin bukan siapa-siapa, dan aku nggak punya kerajaan, Gemma. Tapi aku punya keberanian untuk bersamamu. Aku ingin belajar jadi seseorang bersamamu. Bukan karena keluargamu, tapi karena kamu, kalau kamu izinkan. Dan aku mengangguk, karena ternyata yang kubutuhkan bukan istana, tapi kejujuran. Pernikahan kami berlangsung hangat, tidak megah seperti yang diharapkan dari keluarga Santoso Gandawijaya, tapi penuh cinta. Ibuku menyematkan kerudung warisan keluarga di kepalaku. Ayah mencium keningku. Arka memelukku lama dan berkata, "Kamu selalu adik kecilku. Dan kamu tidak pernah sendiri." Setelah menikah, Erik memutuskan untuk resign dari kantornya dan membangun lini bisnis lifestyle pria dalam grup kami. Aku menyambut proposalnya dengan positif. Aku memberinya ruang, memberinya tanggung jawab, dan tentu saja kepercayaan. Sebagai owner dan pemilik bisnis Smart Luxury, aku selalu ingin tahu segala sesuatu yang terjadi, dari A to Z. Tidak heran, semua orang di perusahaan tahu siapa aku, pengaruh aku di perusahaan dan juga di grup. Saat aku menyetujui proposalnya untuk mengembangkan lini lifestyle pria, aku punya harapan besar untuk Erik. Aku membuat unit bisnis menjadi sandbox Erik untuk bisa berkembang, untuk bisa melangkah lebih tinggi, dan siapa tahu bisa selevel dengan Arka. Dan akhirnya mendapatkan kepercayaan Papa untuk memegang salah satu perusahaan dalam grup Santosa, Gandawijaya. Karena cinta bukan tentang siapa yang punya lebih, tapi siapa yang mau tumbuh bersama. Beberapa bulan kemudian, anak kami lahir, Elan Mikael Santoso Gandawijaya. Matanya seperti Erik, senyumnya seperti matahari pertama pagi hari. Kami bahagia, atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Tapi Mama pernah berkata, badai tidak datang dengan suara guntur, tapi dengan langit yang perlahan gelap. Dan langit itu akan mulai menggelap.